Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Zulekho. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi digital di era modern saat ini. Di era modern saat ini, teknologi digital mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga mencari informasi. Semuanya serba cepat dan mudah terhubung. Teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan perangkat pintar bukan lagi sekedar alat, namun kebutuhan. Akan tetapi, kemajuan ini juga membawa tantangan seperti keamanan data dan dampak sosial. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana teknologi digital berkembang dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Pengaruh teknologi digital di era modernisasi. Teknologi digital telah menjadi pendorong utama transformasi kehidupan manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh digitalisasi, baik dari komunikasi, perdagangan, pendidikan, hingga gaya hidup. Semua dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini membuat informasi lebih cepat diakses dan memudahkan pekerjaan. Namun, di balik kemudahan dan kecepatan informasi yang dihadirkan, muncul pula beberapa tantangan etis seperti penyalahgunaan data, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh teknologi digital secara mendalam agar masyarakat dapat bersikap bijak dalam penggunaannya. Di bagian ini, kita bakal bahas tentang kajian teori dan pertanyaan analisis seputar teknologi digital. Jadi, kalau ngomongin perkembangan teknologi digital, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari teori-teori komunikasi dan teknologi sosial. Salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam pembahasan ini adalah Marshall Ernst Luhn. Nah, di tahun 1964, Marshall Max Luhn punya pemikiran menarik. Dia berpendapat bahwa teknologi adalah perpanjangan dari indera manusia. Gampangannya gini, teknologi itu diciptakan untuk membantu kemampuan manusia. Misalnya, telepon membantu kita komunikasi dengan jarak yang jauh. Kamera membantu kita mengabadikan momen. Dan internet, internet membantu kita mencari apapun termasuk tugas dadakan. Dalam konteks digital, teknologi menjadi alat yang memperluas jangkauan interaksi sosial dan pemrosesan informasi. Namun, teori ini mengingatkan bahwa pengajuan teknologi membawa konsekuensi sosial dan moral. Misalnya, media sosial awalnya diciptakan untuk mempererat suatu hubungan. Kini justru menjadi sumber kecanduan dan konflik sosial. Dan hal itu memang berhasil. Kita bisa ngobrol, belajar, bahkan bekerja tanpa harus ketemu langsung. Sekarang, media sosial bukan cuma tempat berbagi informasi positif, tapi kadang juga bisa menjadi tempat munculnya suatu masalah, mulai dari kecanduan, drama sosial, sampai misinformasi yang bikin bingung banyak orang. Jadi intinya, teknologi digital itu ibarat pisau, bisa bermanfaat banget kalau dipakai dengan bijak, tapi bisa juga berdampak buruk kalau disalahgunakan. Etika digital adalah norma dan prinsip yang mengatur bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Agus Irawan, pada tahun 2020, etika teknologi tidak hanya soal memanfaatkan kemajuan digital, tetapi juga tentang bagaimana sikap kita menjaga moral serta tanggung jawab dalam menggunakannya. Artinya, teknologi boleh saja semakin canggih, tetapi kita sebagai penggunanya tetap harus bijak. Berikut beberapa prinsip etika digital yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap informasi yang kita bagikan. Tiap pengguna harus memastikan data kebenarannya sebelum menyebarluaskan, sebab tidak semua yang kita lihat di internet adalah benar. Oleh karena itu, setiap
Sebelum menyebarkannya, pastikan kita sudah memeriksa kebenarannya. Satu klik saja bisa berdampak besar bagi banyak orang. Kedua, ada keadilan digital. Artinya, setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama terhadap teknologi, tanpa ada diskriminasi. Teknologi diciptakan untuk membantu semua orang, bukan hanya sebagian kelompok. Ketiga, kerahasiaan dan privasi. Kita perlu menjaga kerahasiaan dan privasi. Data pribadi bukanlah sesuatu yang boleh disebarluaskan atau disalahgunakan. Informasi tentang diri kita adalah hak yang harus dilindungi. Terakhir, penting juga adanya transparansi algoritma. Perusahaan teknologi perlu menjelaskan bagaimana sistem dan algoritma mereka bekerja, agar tidak disalahgunakan untuk memanipulasi opini publik. Di era AI, pelanggaran etika seperti manipulasi data dan deepfake semakin sering terjadi. Karena itu, kesadaran etis menjadi sangat penting agar teknologi tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi tidak salah, yang menentukan arah penggunanya, yakni kita. Mari gunakan teknologi dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Di era teknologi yang semakin berkembang, realitas virtual atau VR telah menciptakan dunia simulasi yang menyerupai kenyataan. Melalui dunia simulasi ini, kita seolah bisa berada di tempat yang lain, menjelajahi ruang yang berbeda, dan merasakan pengalaman tanpa harus benar-benar berpindah secara fisik. Namun, di balik kecanggihan tersebut, muncul persoalan identitas dan privasi. Privasi bukanlah hal sepele, seperti yang disampaikan oleh Soeharto pada tahun 2019. Privasi adalah hak dasar yang harus dilindungi dalam setiap transaksi dan interaksi digital. Artinya, setiap individu berhak atas keamanan data dan informasi pribadinya. Tantangan terbesarnya di era digital saat ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan terhadap hak individu. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan regulasi pemerintah sangat dibutuhkan agar teknologi digunakan secara etis dan aman. Kesimpulan dan hasil, teknologi digital saat ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas kita, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi, kini bergantung pada teknologi. Di satu sisi, perkembangannya memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Namun, di sisi lain muncul juga berbagai tantangan dan moral, etika, serta sosial. Isu seperti privasi data, etika di dalam dunia virtual, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi tidak bisa diabaikan. Tanpa kesadaran dan pemahaman yang baik, teknologi justru dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus selalu diiringi dengan sikap yang bijak dan tanggung jawab. Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan adalah kunci utama. Teknologi harusnya menjadi alat untuk membantu, bukan menggantikan nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia. Mahasiswa dan generasi muda diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, beretika, tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki etika, empati, serta menghargai privasi diri sendiri dan orang lain. Dengan cara inilah, teknologi digital dapat menjadi sarana untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masa depan. Oke, itu tadi gambaran singkat tentang teori dasar pembahasan kita. Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis pendapat atau pengalaman kalian tentang teknologi digital di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.